Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Susanti Amalia. Semoga teman-teman semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya serta diberkahi setiap langkahnya. Amin. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang effective reading strategies for non-English students. Seperti teman-teman ketahui bahwa sebagai non-English student atau bisa dikatakan English yang dipelajari oleh foreign learner seperti kita, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa asing ya. Nah, membaca teks bahasa Inggris itu merupakan skills yang sangat sulit untuk kita kuasai. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips dari cara-cara atau strategi untuk membantu kita bisa memahami reading comprehension. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, jangan lupa untuk subscribe kepada yang belum, like and share juga video ini agar manfaatnya tersebar luas. Oke, without further ado, let's get started. Oke teman-teman, apa yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan reading comprehension. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa setiap soal, baik itu di TOEFL, TOEIC atau IELTS, soal reading itu yang paling banyak dan itu memiliki peran besar dalam menentukan poin kita. Maka dari itu kita harus bisa untuk memahami reading tersebut ya. Nah, bagaimana caranya kita agar kita bisa menguasai skill dari reading comprehension? Yang pertama yaitu kita harus understanding word meaning, karena kalau misalkan kita tidak mengerti kata-katanya, bagaimana kita bisa memahami teksnya, seperti itu ya. Nah, dalam suatu cara untuk memahami pembacaan dalam bentuk bahasa Inggris, kita harus bisa menebak ya. Jadi ada beberapa cara, yaitu yang pertama itu kita harus bisa menebak vocabulary dari konteks tersebut ya. Jadi di sini guessing meaning of vocabulary from context. Nah, selanjutnya kita harus bisa interpreting the meaning by word analysis, dan yang selanjutnya adalah recognizing the meaning of a word from context clues. Nah, ketiga ini sangat penting untuk kita lakukan dalam tujuannya untuk memahami suatu kata. Pada video kali ini saya akan fokus kepada poin yang A ya, yaitu guessing meaning of vocabulary from context. Karena ketika kita menghadapi reading yang sangat panjang dan berbahasa Inggris dan kita tidak tahu misalkan semua vocabulary-nya, kita harus pintar menebak arti kata vocabulary yang ada dalam konteks tersebut. Nah, sebelum mulai saya akan memberikan beberapa pre-test tentang bagaimana teman-teman atau soal-soal untuk mengetes sejauh mana teman-teman itu bisa menebak arti yang benar dari vocabulary ya. Oke, teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu, bisa pause aja dulu videonya untuk lihat soalnya lalu jawab ya. Oke, nah di sini number 1 itu she had often come into conflict with her mother-in-law. Di sini yang digarisbawahi itu adalah kata atau word conflict. Nah, konflik itu sama dengan apa? Apakah announcement, attainment, atau argument? Nah, untuk number 2, the old woman's blunt questions embarrassed her, making her momentarily tongue-tied. Nah, di sini apakah embarrassed itu masuk atau bukan masuk? Meaningnya itu sama dengan emit, ashamed, atau lost ya. Kira-kira tebakan teman-teman tuh yang mana gitu. Nah, sekarang kita belajar menebak dulu nih. Lalu yang ketiga, we just need a couple more chairs so everyone can sit down. Nah, couple ini artinya apa? Apakah 1, 2, atau 3 ya. Soal selanjutnya, please Uncle Jack give me a doggy bag. Nah, a doggy bag
itu sebuah frase ya atau idiom. Nah, itu artinya apa? Apakah ride on someone back or shoulder, atau a small bag, atau people who arrive to settle in Bangkok. Nah, untuk number 5, Mary does not like to eat papaya or carrots, which is high in vitamin A, so she lacks it. Her mother keeps telling her that an inadequate supply of vitamin A can lead to blindness. Nah, ini inadequate itu artinya tuh sama dengan apa? Apakah too big, not enough, atau full? Oke, teman-teman silakan belajar menebak ya dari pertanyaan-pertanyaan ini atau dari kalimat-kalimat yang sudah disediakan ini. Oke, kita samakan jawabannya ya. Nah, jawabannya untuk nomor, nah udah deh ya. Di sini saya kasih tanda untuk jawabannya. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semuanya benar? Nah, oke, kalaupun tidak benar atau ada yang salah-salah, jangan khawatir. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk menebak suatu arti dari vocabulary ya. Karena teman-teman harus mengetahui di sini dalam setiap pertanyaan itu ada yang namanya clue atau keyword. Oke. Kita dalam menentukan keyword atau dalam menentukan membantu untuk menebak arti yang benar itu ada 10 cara. 10 ways to help guess meaning unfamiliar word. Jadi ada 10 cara yang bisa teman-teman lakukan dalam menebak kata-kata yang unfamiliar ya, atau misalkan kita tidak tahu nih sebelumnya. Oke, caranya apa aja sih? Nah, yang pertama adalah definition. Yang kedua adalah restatement. Yang ketiga adalah punctuation marks. Yang keempat ada examples. Yang kelima ada contrast. Yang keenam similarity. Yang ketujuh surrounding word. Yang kedelapan pictures. Yang 9 experience, and yang ke-10 imagination. Oke, ada 10 cara yang bisa kita lakukan. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas 5 dulu ya. Nanti next video nanti saya akan membahas untuk 6, 7, 8, 9, 10 cara selanjutnya. Oke. Nah, cara yang pertama di sini adalah definisi atau definition ya. Seperti yang kita tahu, definisi itu adalah pengertian. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah menunjukkan pengertian? Ada keyword atau kata kuncinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kata kuncinya. Kalau ada is atau are called, is atau are defined as, atau is atau are described as. Atau bisa juga menggunakan means atau mean. What this mean is, consist of, refer to, may be seen as. Nah, ini adalah beberapa keyword yang digunakan sebagai atau menunjukkan definition. Nah, di sini ada contohnya ya. Oke, contohnya inflation is a rise in the general level of price you pay for things you buy. Nah, di sini familiar wordnya apa? Inflation. Ini ya, inflation. Nah, signalnya atau keywordnya adalah is. Di sini ya is. Jadi apa itu inflation? Nah, inflation itu adalah a rise in the general level of price you pay for things you buy. Nah, jadi setelah kata is atau kalimat setelah kata is adalah menunjukkan tentang inflation. Nah, biasanya tipe-tipe seperti ini kalian sering menemukan di dictionary ya atau di kamus. Nah, ini salah satu dari contoh definisi. Selanjutnya di sini ada lagi contohnya. Someone who explores and studies caves is known as a spelunker. Nah, di sini pasti semuanya belum tahu nih apa itu spelunker nih ya di sini ya. Oke, nah ini dari mana teman-teman bisa mengetahui pengertian dari ini? Nah, di sini ada kata kunci is known as. Nah, is known as itu kata kunci yang menunjukkan definisi. Berarti spelunker itu adalah someone who explores and studies caves. Nah, itu ya caranya seperti itu. Contoh lainnya adalah seperti ini. We call the feeling that people experience when they move to a new environment is culture shock.
Nah, unfamiliar wordnya culture shock di sini. Culture shock itu apa? Culture shock itu adalah, nah di sini keywordnya apa? Keywordnya adalah is ya. Berarti culture shock itu adalah yang ini, feeling that people experience when they move to a new environment, itu adalah culture shock. Nah, ini adalah salah satu cara kita menebak kata yang kita tidak tahu sebelumnya. Nah, keyword di sini bisa kita lihat. Nah, ini berupa bentuknya definisi ya. Nah, selanjutnya adalah restatement. Kalau misalkan kita melihat pada restatement, berarti ada kata re dan statement. Statement itu kan pernyataan ya, berarti re berarti pernyataan yang diulang. Nah, di sini keywordnya ada or, that is to say, in other words, atau or that is. Nah, kita lihat contohnya ya di sini. The surface of Africa consists mainly of plateaus or large flat areas, although these occur at different levels. Nah, di sini kira-kira apa unfamiliar wordnya? Unfamiliar wordnya adalah plateaus. Ya, di sini plateaus, signalnya adalah or. Signal itu keyword ya, signalnya di sini adalah or. Berarti plateaus itu adalah apa? Nah, large flat areas. Nah, di sini jadi teman-teman juga harus bisa melihat apa ya, jadi bentuk kalimatnya ini sendiri gitu. Jadi setelah plateaus itu kan ada koma ya, or large flat areas itu ada koma lagi. Berarti di sini nih frase ini adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan yang ini, yang si plateaus itu. Nah, berarti kita tahu kalau plateaus itu adalah large flat areas. Oke, itu restatement atau pengulangan pernyataan. Nah, contoh yang selanjutnya, according to Indian custom, a great dowry of money and objects is given to the bridegroom. In the other words, it is a dot. Nah, di sini apa kata unfamiliar-nya? Nah, unfamiliar-nya adalah dot ya, di sini dot. Nah, dot di sini itu berarti apa? Kita lihat keywordnya. Keywordnya ada in the other words. Nah, di sini posisinya kan ada di antara dua koma, berarti menjelaskan. Nah, it is a dot, berarti dot ini kita bisa melihat pengertiannya dari kata sebelumnya. A great dowry of money and object is given to the bridegroom. Itu namanya dot. Nah, itu ya untuk restatement. Selanjutnya punctuation marks. Nah, punctuation marks itu adalah tanda baca ya. Nah, ini komas, apostrophe, parenthesis, atau semicolon atau colon. Nah, keywordnya itu ada tanda-tanda seperti ini. Kita bisa lihat di sini contohnya nih. Full color picture are printed using only black and three colors: yellow, cyan, dalam kurung atau parenthesis, light blue and magenta atau light purple. Nah, kita bisa lihat di sini nih cyan dan magenta. Cyan itu apa? Kita lihat ada apa namanya itu, keywordnya itu menggunakan tanda baca dalam kurung. Nah, berarti cyan itu adalah light blue, magenta itu adalah light purple. Ada lagi, typhoons are cyclones, storm with strong winds rotating around low pressure center. Di sini apa kira-kira unfamiliar wordnya? Adalah cyclones ya. Nah, cyclones itu signal wordnya kira-kira apa? Coba teman-teman harus bisa mencoba menebak ya. Tanda bacanya di sini ada ini ya, ada koma. Typhoons are cyclones. Nah, storm with strong winds rotating around low pressure center. Jadi cyclones itu adalah ini, storm dengan strong winds yang berputar low pressure center. Nah, itu adalah typhoons ya. Oke, itu punctuation mark. Contohnya seperti ini kalau dalam suatu kalimat. Oke. Next ke examples. Nah, di sini keywordnya ada such as, like, for example, for instance, is atau are. Di sini kita bisa lihat contohnya. Use navigation buttons such as
the next button, the previous button, on the menu button, and the exit button to go back and forth or jump to other topics while you are using English software. Nah, unfamiliar word-nya adalah navigation buttons. Apa sih navigation buttons itu? Kita lihat nih, ada signal word-nya yaitu such as. Berarti navigation buttons itu adalah tombol-tombol yang ada ininya, ada next-nya, previous, menu, exit, itu adalah navigation buttons. Oke, itu adalah example ya. Nah, number 5, contrast. Di sini keywordnya tuh banyak. Ada but, instead of, even though, in contrast to, yet, in spite of, although, despite, however, whereas, found of, provided, on the other hand, as opposed to. Nah, banyak sekali keywordnya untuk kontras ini. Tapi untuk kita agar lebih kontras itu artinya bisa disebut juga kebalikan atau yang berbeda dengan kenyataan, itu bisa disebut dengan kontras. Jadi kita bisa lihat konteks kalimatnya. Di sini saya sudah memberikan contoh nih. Although Dara and Viva are very close friends, but they are very different. Dara spends a lot of money to buy things while Viva loves to economize. Yang ditanya di sini adalah economize. Economize itu apa? Nah, apakah A, spends more money, B, save money, C, buy things more than before, atau D, keep things in a safe place. Nah, kita lihat di sini, kita lihat keywordnya. Nah, untuk di sentence yang pertama ada kata but. Berarti di sini ada pernyataan yang berbeda. Nah, Dara spends a lot of money. Spends itu kan mengeluarkan ya. Berarti karena harus beda, berarti spend ini jangan ya. Nah, dari sini yang mengeluarkan berarti buy. Nah, itu pilihannya antara B dan D. While people loves to economize. Oke, di sini economize berarti berkaitan dengan uang ya, atau ekonomi. Berarti yang benar adalah yang B. Nah, seperti itu caranya untuk menentukan. Oke, jadi ada 5 cara yang tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah definisi, lalu restatement, lalu punctuation mark, example, dan terakhir adalah contrast. Nah, untuk teman-teman agar lebih paham, saya akan memberikan beberapa exercise ya. Di sini kita coba belajar untuk mengerjakan exercise. Nah, di sini ada beberapa kata-kata nih di atasnya ya, dissolve, astrology, car boot, engage, sama sales literature. Nah, ini kata-kata ini tuh yang paling tepat dimasukkan ke yang mana? Oke, coba kita lihat number 1. Means printed bla 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 means printed matters that contain information on the goods. Nah, oke. Kira-kira apa nih? Ya, means berarti ini definisi ya. Printed matters berarti yang udah dicetak. Oke, teman-teman silakan untuk mencoba menjawab ya. Number 2, the encyclopedia defines bla 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 as the ancient art or science of divining the fate and future of human beings from indication given by the position of stars and other heavenly bodies. Nah, kira-kira itu apa tuh yang berhubungan dengan art or science, fate, future, sama stars. Nah, kira-kira apa nih dari sini ya? Number 3, the part at the back of the car used for holding luggage is called the blah 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 in United Kingdom, whereas American would refer to this as the car's trunk. Oke, berarti ini apa nih kata kuncinya? Kata kuncinya whereas American. Nah, berarti persamaan ya. Kita lihat, silahkan yang berkaitan dengan car. Kira-kira jawaban yang tepatnya itu apa? Number 4, there are several types of aerosol cans. Simply ones contain a liquefied gas called the propellant, in which material is blah blah blah. Example, melt. Oke. Atau kata lain itu adalah melt ya. Yang sama artinya dengan melt itu apa? Di sini cari ya. Number 5, our youth nowadays should not blah 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 in
intoxicating things such as alcohol, cigarettes, and tranquilizers. That is to say, they should not ingest them. Nah, kira-kira apa nih yang tidak atau yang jangan yang berhubungan dengan masa muda gitu ya, yang jangan berkaitan dengan alkohol, sigaret, rokok, dan yang lainnya. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Nanti samakan jawabannya dengan yang punya saya ya. Kira-kira teman-teman jawabnya benar nggak nih? Oke, untuk number 1 itu sales literature, number 2 itu astrology, number 3 itu car boot, number 4 itu dissolved, dan number 5 itu engage ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya benar ya dalam menjawabnya. Kalau teman-teman sudah benar menjawabnya, berarti teman-teman sudah menguasai 5 cara tadi dalam menebak kata-kata unfamiliar word. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa exercise yang saya berikan. Oke, nah lanjut ya, karena practice itu makes perfect. Jadi kita kalau misalkan ingin mengetahui atau misalkan ingin belajar itu harus selalu practice, karena itu practice itu makes perfect. Oke, number 1 lagi nih. Some people in the north of Thailand do wicker work. For example, they make elephants, turtles, plates, beds, and chairs from teak trees for earning money. Nah, di sini tuh yang digarisbawahi itu wicker work. Nah, kira-kira tuh wicker work tuh apa? Kita lihat ada clue-nya. Pasti di sini tuh ada clue-nya. Kira-kira menggunakan clue apa nih yang seperti ini? Nah, di sini tuh ada example-nya ya. Menggunakan elephant, membuat gajah gitu, kura-kura dan yang lainnya itu. Dan di sini tuh ada kata from teak trees. Jadi di sini tuh trees di sini berarti berkaitan dengan apa? Silver, bronze, nylon atau woods. Yang benar adalah woods ya, karena dari trees. Nah, teak trees. Oke. Next, number 2. The savanna grasslands are the home of grazing animals such as elephants, giraffes, antelopes, and zebra. Lions, leopard, and hyenas also live there. Nah, yang digarisbawahi itu adalah grazing animals. Kira-kira grazing animals itu apa? Nah, di sini contoh-contohnya udah ada ya di sini. Nah, kita di sini ada kata kuncinya tuh a grassland, berarti berkaitan dengan grass. What is grass? Grass itu adalah rumput, berarti yang berhubungan dengan rumput. Yang mana? Nah, yang ini ya, yaitu grass eating animal. Oke. Nah, karena di sini tuh kata kuncinya ada contoh-contohnya gitu. Jadi meskipun kalian nggak mengerti grassland, kira-kira di sini ada gajah gitu. Tapi di sini juga sih ada lion dan leopard. Nah, kata kunci yang paling tepat sih lihat di grasslands-nya ya. Oke, next. A tourist guide advised them to see the elephant round up. There was racing, colorful wall processions, marching, kicking a ball, and tug of war between an elephants. Oke. Nah, di sini tuh yang digarisbawahi itu adalah round up. Round up itu apa sih? Apa sih maksudnya? Nah, kita bisa lihat nih di sini. Round up ini lihatnya dari mana? Contohnya ada racing. Kira-kira tuh kalau misalkan gajah itu racing itu kan balap ya. Balap apakah show, breed, atau sleep atau born? Ya, yang benar adalah show. Ya, maaf, show. Number 4, Mary was promoted to be the chief secretary of the manager of the company, whereas her colleague Betty was penalized. Nah, di sini tuh ada kalimat kontras ya. Di sini tuh ada whereas her colleague Betty was penalized. Nah, sedangkan di sini Mary was promoted, berarti kata promoted itu udah salah ya, karena harus kontras. Nah, pilihannya apa? Punish, exiled, atau rewarded. Nah, rewarded itu kan penghargaan, berarti enggak juga, antara punish atau exiled. Nah, kalau exiled itu kan lebih kepada diasingkan. Nah, tapi di sini telah dihukum ya, berarti
penalty gitu. Kalau penalize berarti lebih kepada punished. Oke. Next. Although smallpox has almost been eradicated, malaria is prevalent in Kanchanaburi, Thailand. A policeman just died from the PF, Plasmodium falciparum malaria last month. Oke, di sini yang digarisbawahi adalah eradicated. Nah, kira-kira apa nih? Nah, eradicated itu kan kita lihat kalimatnya ada kata meskipun, berarti seolah-olah kontras ya. Nah, di sini tuh ada yang just died. Berarti apa? Yang lebih tepat, apakah si smallpox itu wabahnya itu destroy completely, common found, fear of disease, atau verbis? Nah, yang benar adalah eradicated itu lebih kepada dibersihkan gitu atau dihilangkan. Berarti destroyed completely ya, almost been eradicated. Tapi kenyataannya ada yang meninggal gara-gara malaria gitu, tersebut gitu. Oke. Number 6, the plane is scheduled to leave Port Phuket at 7 a.m. but the plane departure has been postponed for 2 hours. That is to say, it will leave at 9 a.m. instead. Oke, kita lihat di sini yang digaris bawah adalah postpone ya. Kita lihat di sini schedule-nya tuh jam 9. But, nah di sini ada kata but berarti kontras ya. Has been postponed 2 hours, berarti tidak jadi jam 7 tapi postpone 2 hour. Nah, postpone itu apa? Sinonimnya retard, stop, extend, atau went back. Nah, oke, di sini kita lihat has been postponed. Postpone itu berarti kan di sini apa? Stop, apakah stop? Bukan ya, bukan stop. Extend, diperpanjang? Bukan diperpanjang. Sebenarnya kalau diperpanjang itu lebih maju gitu ya. Went back, kembali enggak, tapi lebih kepada retard ya, atau retard itu sama dengan delay gitu. Jadi postpone itu menunda. Nah, yang paling tepat itu adalah retard gitu. Nah, misalkan nih dalam kenyataannya ketika menghadapi soal, kadang-kadang kita tahu yang di soalnya itu apa, tapi kita nggak tahu arti atau harus dari jawabannya itu yang mana. Nah, caranya kalau yang mengerjakan yang ini tuh kebalikannya ya. Kita tahu misalkan postpone itu menunda. Nah, menunda itu lebih kepada apa? Kita harus lihat. Kalau stop pasti tahu lah ya artinya berhenti. Menunda itu bukan berarti berhenti. Extend itu diperpanjang. Went back itu kembali. Berarti retard yang paling benar. Nah, kita juga bisa menggunakan insting dalam hal itu ya. Oke. Untuk exercise-nya udah selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dalam menebak kata-kata yang vocabulary-nya unfamiliar. Oke. Nah, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dalam memahami reading comprehension. Oke. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan thank you for listening. Jangan lupa untuk selalu like and share juga video ini supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Jika ada pertanyaan atau apa yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.